Perkenalkan dengan saya Aceh yang bertugas sebagai host dan moderator pada malam ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Dengan diberkatinya kita semua ya akan nikmat sehat, nikmat selalu berpositif, baik hati kita, pikiran kita dan perasaan kita. Dan terima kasih pula kami ucapkan atas kehadiran semuanya. Barakallah ya, semoga ilmu yang akan didapat pada malam ini akan bermanfaat bagi semua yang hadir. Materi dan recording yang biasanya kita akan upload ke YouTube, live learning class nantinya, itu akan kami kirimkan di WA group LLC Talk. Bagi yang belum join ke grup LLC Talk, silakan join ya, karena nanti akan kami infokan detailnya materi dan recording ya. Untuk link grupnya nanti bisa saya cek di chat Zoom ini ya. Oke, kita perkenalkan dulu atau kita jelaskan dulu mengenai apa itu LLC ya. LLC adalah Life Learning Club yang merupakan suatu kelompok pembelajar yang dibentuk untuk membangun kualitas diri yang lebih baik, tumbuh dan berkembang menjadi insan yang sehat, sukses, dan bahagia dengan ukuran dimensi dunia dan akhirat tentunya. Melalui program LLC Talk pada malam ini, yang biasanya kami adakan itu setiap hari Selasa dan atau Kamis malam, dengan berbagai narasumber dan topik yang berbeda-beda. Kami perkenalkan juga untuk malam ini adalah profil singkat dari narasumber kita, yaitu kebetulan beliau adalah pembina di LLC, yaitu Dr. Edi Iskandar. Ya, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan tadi sudah memunculkan pula wajahnya ya. Profil singkat beliau saya bacakan walaupun tidak dimunculkan di slide, tidak apa ya. Oke, beliau dengan nama lengkap yaitu dan titelnya adalah Dr. Edi Iskandar, Master of Science, di mana beliau mendapatkan scholarship ataupun beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan studi beliau di UK London yaitu, dan dengan titel S1 beliau yaitu di Enghons pada bidang teknik mesin ya, dan S2 yaitu Master of Science pada bidang sistem manufacturing dan manajemen dari UK, dan beliau lanjut kembali S3 beliau PhD ataupun dokter itu pada bidang manajemen dari USA. Dan beliau sendiri adalah dosen teknik mesin PIDC ITB, senior saintis BP50 teknologi, dosen otomasi dan simulasi di Fakultas Teknik Industri Universitas Trisakti, dan beliau juga pernah sebagai ketua STT Texmaco ya, dan beliau juga sebagai presiden direktur Texmaco Mechatronics Otomasi di Singapura, sebagai CEO CPM Consulting di bidang manajemen, di bidang SDM dan sistem manufacture ya, dan juga beliau sebagai founder EFT Center Indonesia, Barkah Wakaf International Foundation, dan Universal Social Economic Foundation atau disingkat dengan UNISOF. Dan juga beliau sebagai chairman dari ICEP ya, International Community for EFT Practitioners. Dan tentunya beliau sebagai pembina di LLC, dan terakhir adalah komisaris di beberapa perusahaan swasta nasional. Demikian profil singkat dari narasumber kita pada malam hari ini ya, tanpa memperpanjang waktu, kita persilakan Pak Edi untuk memulai pemaparannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Silakan Pak Edi. Ya. Oke. Terima kasih Bu Aceh. Ya. Sudah bagus suaranya Bu Aceh? Jelas. Di sini kalau di LLC panggil kakak adik iya, ya. Mbak. Saya dengan Bu Aceh panggilnya adik apa kakak ini? Apa ya? Adik aja. Adik aja ya. Ada Dokter Erni. Apa kabar Dok? Kalau Dokter Erni dipanggilnya Mbak malam ini ya. Iya, kita sapa dulu semuanya ya. Apa bisa dibuka? Apa kabar semuanya? Ini ada Dokter Erni, ada Bu Andi, Bu Hani, Pak Ahmad Dohar ya, Bu Mary Triana, Ibu Umi ya. Wah ini alhamdulillah nih tahun 2021 ini bukanya tambah ceria nih.
Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah ada Dr. Enda, ada Pak Yamardi. Malam, Mana Pak tadi? Edi. Malam. Mana tadi yang dari Sulawesi, dari Ambon mana? Bu Najmi mana? Bu Mia, nggak muncul mukanya ya? Bu Puji Hastuti. Gimana Bu pulang, Najmi? Pak, mohon maaf. Oh, baru Iya, pulang, Pak, nggak muncul ya. mukanya. Ya, ya. Iya. Belum, Pak. Semoga di tahun 2021 ini semuanya semakin sehat, sukses, dan bahagia bersama keluarga ya. Amin, Dan amin, di tengah amin. suasana COVID, walaupun suasananya COVID, tapi kita tetap aja sehat, sukses, bahagia. Baik Bapak Ibu, ini kan menyongsong di awal tahun ya. Jadi Januari masih minggu pertama, minggu kedua. LLC saat ini coba kemarin itu sudah menceritakan tentang bagaimana adversity in life ya oleh Aini. Nah, hari ini kita coba lihat bagaimana DNA sukses dan juga sehat ya. Baik Bapak Ibu, saya off-kan dulu suaranya biar fokus ke suara saya. Untuk materi insya Allah nanti akan disebar oleh admin ya. Jadi materinya juga udah kita siapkan. Baik, kita mulai share screen ya. Perhatikan Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara tentang DNA ya, ini kan istilah secara umum itu memang ada istilah kedokterannya. Tetapi kalau dalam istilah manajemen ataupun dalam pengembangan diri, ini dikatakan struktur pembangun ya. Nanti untuk istilah kedokterannya nanti saya sampaikan di belakang. Nah, jadi kalau DNA itu struktur pembangun, dalam ilmu kedokteran DNA itu adalah bagian terkecil dari sel ataupun pembentuk sel gitu ya. Maka kalau kita bicara genetika, maka DNA itu juga dikatakan genetik. Artinya sudah ada dari sononya. Tentang apa? Tentang sehat dan sukses. Nah, inilah tema kita malam hari ini. The DNA sehat dan sukses. Jadi kalau DNA itu nanti ada istilah kedokterannya yang kita istilahkan secara umum zat pembentuk sel ya, karena dia sifatnya masih molekul. Dan ini dalam kajian pengembangan diri dan manajemen dikatakan sebagai satu potensi ya, potensi asal yang sudah dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sekarang ini bicara COVID tentang sehat, sebenarnya kita sehat ya. Namun bagaimana menyikapinya ataupun kalau dalam beberapa kajian itu melakukan on off domain ya, kalau misalnya kita bicara the miracle of enzyme ya ataupun the divine message of DNA nanti kita coba kaji ya. Jadi gini, jadi kalau di sini mungkin tidak panggil Bapak Ibu, saya panggil adik kakak abang none ya. Jadi adik kakak abang none, hari ini kita bahas itu DNA of Health and Success. Sebelumnya saya sampaikan dulu salam ya. Salam kita itu adalah salam SSB, sehat, sukses, bahagia. Biasanya saya tanya, apa kabar Bapak Ibu malam hari ini? Itu ada caranya ya, sehat, sehat, ya sehat, sukses, bahagia. Coba bagaimana? Apa kabar? Ya adik kakak, sehat, sukses, bahagia. Ya, jadi adik kakak kita bicara di malam hari ini ya, ini adalah suatu pendekatan yang dilakukan oleh Life Learning Club. Tadi sedikit sudah dijelaskan oleh Ade Aceh ya. Saya panggilnya Dinda saja ya. Dinda Aceh gitu ya. Apa itu Life Learning Club? Nah, kita kenal istilahnya LSI 173 ya, Life Learning Club dengan langkah 173. Tujuannya apa? Sehat, healthy, ya, success, sukses, dan happiness, bahagia. Nah, baik, lain waktu kita pernah diskusikan itu, tapi hari ini topik kita tentang DNA, sehat, dan sukses. Ada 4 agenda, adik kakak, abang none. Yang pertama itu kita lihat ada satu buku ya, yang dituliskan oleh salah seorang penulis dengan judulnya The
divine message of DNA. Kalau dalam bahasa kita itu Tuhan bersama kita, ya. Nanti kita lihat bagaimana bahasannya, karena ini singgungan tentang DNA ataupun genetik. Kemudian yang kedua, kita akan masuk bagaimana DNA sehat. Karena di tengah COVID ini, seperti kita ketahui, bahkan di Inggris itu per berita kemarin yang saya ikutin, itu sudah di angka 1.000 lebih, ya. Jadi mereka semakin panik karena angka sudah mencapai 1.000 lebih per hari yang meninggal, ya. Apalagi ada jenis virus baru ataupun istilahnya mutasi dari COVID, ya. Artinya tetap virusnya COVID tetapi dia bermutasi. Kemudian kita masuk bagaimana DNA sukses, dan di sini tentu kita ingin mengetahui kalau DNA itu dikatakan dari sononya potensi genetik, ya. Nah, bagaimana kita melakukan aktivasi genetik ini agar betul-betul kita sehat, sukses, dan bahagia, insya Allah. Dan tentu nanti ditutup dengan tanya jawab. Perhatikan Bapak Ibu, ya, Abang None, adik kakak, kita masuk ke pertama, ya. Jadi seperti tadi saya katakan, istilah DNA itu kalau kita lihat dari beberapa literatur, itu dikatakan dalam bahasa kita itu asam deoksiribonukleat, ya. Bonukleat itu artinya dia adalah rantai dari molekul yang bersifat bukan tunggal, ya, tapi bersifat jamak. Itu dia merupakan materi genetika di dalam tubuh setiap orang yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Itulah kalau kita bicara DNA. Sementara DNA, tadi saya ulangi, DNA dalam kajian manajemen ataupun pengembangan diri dikatakan potensi, ya, potensi sejak lahir. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita dapat membaca buku istilah DNA dalam pengembangan diri, itu potensi. Tapi kalau misalnya adik kakak membaca buku tentang DNA of misalnya The Miracle of Enzyme, tapi dia menceritakan tentang DNA di sana, karena itu adalah buku tentang kesehatan, yang dia maksudkan adalah genetika, ya. Baik, saya lanjutkan. The Divine Message of DNA, artinya Tuhan bersama kita. Buku ini ditulis oleh salah seorang penulis, ya. Dia juga peneliti yang namanya Kazuo Murakami, ya. Dia seorang dokter, dia peneliti, sehingga buku The Divine Message of DNA ini itu adalah buku yang dikatakan scientific base. Artinya dia melakukan kajian-kajian dan dia membuktikan bahwa Tuhan itu bersama kita, ya. Nah, scientific base ini Bapak Ibu, kalau dalam kajian agama, ya, baik itu agama Islam, Kristen, Protestan, Buddha maupun agama lainnya, ya, itu secara umum, ya, juga mengatakan demikian, ya, karena kita berasal dari ruh yang suci, dari sisi Tuhan yang Maha Esa, ya. Nah, ketika kita bicara yang sifatnya scientific base, Bapak Ibu, adik kakak abang None, ya, ini ada satu hal yang kita juga harus selaraskan, ya. Kalau selama ini dunia barat selalu bicara scientific base, itu selalu kajiannya pasti sifatnya yang notabene kebendaan, ya, alam semesta. Sementara hakikat penciptaan kita ini adalah makhluk spiritual, ya. Jadi kalau saya menyampaikan yang dikatakan scientific base di forum-forum LLC ataupun di forum lainnya, di mana saya sebagai dosen ataupun trainer, ya, itu selalu saya melihatnya dari dua sisi. Apabila pengetahuan tersebut selaras dengan apa? Dengan apa yang dikatakan Sang Maha Pencipta, ya. Karena saya beragama Islam, mungkin yang saya quote ataupun yang saya ambil itu dari kitab suci Al-Qur'an ataupun dari hadis, ya. Namun dari agama lain mungkin nanti bisa diselaraskan. Jadi kalau kita bicara scientific base ini, ya, apa yang dikatakan oleh Sang Maha Pencipta yang menciptakan kita semua dan alam semesta ini? Dikatakan di surah Al-Isra itu, ya, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.
Perhatikan, Abang None, adik kakak. Jadi kalau kita bicara urusan Tuhanku, ini kalau dalam kajian-kajian tafsir ya, itu ada yang dikatakan kata-kata amr ya. Amr itu kata-kata yang merupakan tuntunan, pimpinan ya. Jadi kita ini karena berasal ya dari ciptaannya Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bicara tentang ruh, di sini ditegaskan. Jadi kajian tentang ruh itu dilarang ya, tetapi kalau kajian tentang nafs itu dipersilakan. Nah, inilah kenapa jangan ya tanyakan tentang ruh ya, karena itu termasuk urusanku. Jadi kita nggak boleh bicara sangat detail tentang ruh. Tapi dari sini saya ingin mengatakan di surah Al-Isra ini artinya kalau Tuhan bersama kita, memang kita berasal dari ya dari ciptaan yang Maha Esa. Dalam hal ini kita sama-sama pahami kita adalah makhluk spiritual, Bapak Ibu. Sehingga kajian yang dikatakan scientific base ya, the divine message of DNA, kita coba nanti bahas dalam kajian-kajian terkini, tapi tetap kita luruskan apabila ada sesuatu yang perlu kita luruskan. Perhatikan, itu kenapa ayat pertama ya yang diturunkan kalau di dalam Islam itu nabi yang diutus itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu dengan ayat yang dikatakan Iqra, baca ya. Jadi kalau kita melihat suatu kajian bagaimana DNA ya potensi manusia untuk sehat dan sukses, itu kita diminta membaca, adik kakak abang none. Ya. Membaca di sini dari beberapa tafsir yang saya baca itu tidak sekedar membaca saja, tetapi ini bisa kita lihat dalam kajian ya yang juga sangat sering dibahas di kalangan pendidik, itu yang diistilahkan dengan HOTS dan LOTS ya, higher order thinking ya, higher order thinking dan juga lower order thinking ya. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Kenapa kita diminta Iqra? Ya, kenapa ketika kita bicara DNA, potensi diri kita di tahun 2021 dan seterusnya ini, di tengah suasana yang dikatakan suasana yang VUCA, ya orang suka bilang VUCA, volatile, ya, uncertainty, kemudian yang dikatakan ambiguity, ya, dan kompleks, gitu ya. Nah, kita harus mengingat ulang, kata-kata Iqra, baca, itu oleh Benjamin ya dan kawan-kawan itu pernah menulis buku dan buku ini masih dipakai ya dalam judul bukunya yang Taxonomy of Educational Objective. Di sini dikatakan The Classification of Educational Goal. Buku ini udah lama ya, tahun 56. Tetapi pendidikan kita belum betul-betul sampai yang dikatakan higher order thinking ya. Masih banyak di low order thinking. Jadi lebih banyak membaca, ya, mengerti, mengaplikasikan. Sebenarnya ketika kita bicara scientific base, maka dia ada yang namanya analyzing, analisa, ya, sintesa, sehingga ada evaluasi dan create. Create itu adalah sesuatu yang dikatakan creativity, ya, dan hasilnya itu adalah inovasi. Nah, itu kenapa di kita memang kita agak ketinggalan. Walaupun cukup banyak juga ribuan bahkan mungkin kalau dihitung juga udah 100.000 lebih ya yang dikirim ke luar negeri untuk menguasai teknologi, namun kita masih kurang banyak inovasi di negeri kita ini ya. Baik, kita tidak bicara lanjut ke sana Bapak Ibu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Iqra itu tidak hanya cukup membaca, tetapi dia berbicara kepada high order thinking ya. Jadi kalau HOTS jadi high order thinking skill. Artinya kalau kita masih menggunakan low order thinking skill, ini kita dikatakan fixed mind ya. Orang-orang yang susah berubah. Harapan kita dengan Life Learning Club ini kita terus saja ya tergerak untuk belajar, tetapi belajarnya itu adalah sampai tingkat yang dikatakan high order thinking skill atau dikatakan growth mind ya. Ini pernah saya bahas di Life Learning Club Talk itu kalau tidak salah sekitaran 4 atau 5 bulan yang lalu.
ya adik kakak abang none. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana yang dikatakan oleh Kazuo Murakami di dalam bukunya The DNA, ya, ataupun The Divine Message of the DNA, Tuhan dalam gen kita ataupun Tuhan bersama kita. Kalau kita baca buku ini, ya adik kakak abang none, ini summary-nya, karena kalau kita bahas ini bisa bedah buku sendiri ya tentang satu buku ya. Jadi yang dikatakan oleh Dr. Kazuo di sini, dia katakan apa? Semua gen yang dimiliki manusia memiliki potensi yang sama. Namun gen-gen itu ada yang aktif, ada yang tidak. Jika gen itu aktif, maka dia akan bekerja. Jika tidak, maka dia tidak akan bekerja. Sebagai contoh, semua manusia memiliki gen kecerdasan. Namun kalau gen tersebut tidak aktif, maka kecerdasan tersebut tidak akan pernah muncul. Dengan demikian adalah penting untuk mengaktifkan gen-gen positif dan membuang gen-gen negatif. Ini kira-kira ya kesimpulan dari buku The Divine Message of DNA yang ditulis oleh Dr. Kazuo Murakami. Ada satu kata kunci yang saya simpulkan di sini adalah be positif. Ya, jadi bagaimana kita mengaktifkan gen kita, ya, agar ini menjadi positif, baik itu kecerdasan, keterampilan-keterampilan lain, kita senantiasa positif. Jadi dormennya akan on, tetapi kalau kita negatif dia akan off, ya. Baik, kita lanjutkan, nanti bisa diperluas dengan tanya jawab. Kita lanjutkan, ketika kita bicara the divine message of DNA, tentu yang kita tunggu itu adalah bagaimana ya DNA kita untuk sehat. Ini yang ditunggu-tunggu. Kalau kita bicara, oh ya kami sudah tahu ya bahwa kita punya potensi, tetapi bagaimana? Tapi ya lagi-lagi saya katakan, kalau Anda ingin melakukan suatu kajian-kajian, bacalah buku yang memang melakukan kaji-kajian. Ya, contoh tadi yang saya bicarakan di sini adalah The Divine Message of DNA. Namun kalau kita baca di sini ya, ini sangat indah sekali. Artinya apa? Kita diharapkan terus saja berbuat baik. Bahkan dia contohkan di dalam bukunya Kazuo ini, ada seorang ayah yang dia contohkan bagaimana seorang ayah ini mencoba memberikan satu ya edukasi kepada anak-anaknya terutama dan lingkungannya, yaitu ketekunannya menanam. Walaupun besok dia akan meninggal ataupun besok dia akan bukan hanya dia ya, dunia kiamat diistilahkan di sini. Artinya apa? Andai kata dia tidak ada lagi di muka bumi ini, dengan kegiatan positif menanam pohon tadi, itu akan dinikmati oleh orang banyak. Nah inilah betapa ya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh beberapa peneliti ya di dalam mengkaji tentang genetika, dalam hal ini di buku The Divine Message of DNA, ini memberikan pelajaran yang sangat baik kepada kita bahwa kita harus membiasakan ya mulai dari niat baik ya ataupun feeling positif, thinking positif ya. Karena apa? Feeling positif itu nanti di dalam slide yang berbeda ya, itu punya kekuatan 5.000 lebih kuat dari thinking ya. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu ataupun Abang None kakak adik. Kita masuk dalam DNA sehat. Ketika kita masuk dalam DNA sehat, itu memang ada buku ya yang ditulis oleh salah seorang peneliti yaitu Dr. Candace ya. Dr. Candace ini menulis buku tentang molecules of emotion. Nanti kita sedikit bahas ya sebagai kajian kita malam hari ini bahwa untuk sehat itu sebenarnya sederhana ya apabila kita bisa mengaktifasinya ataupun kalau dalam istilah Kazuo tadi dormennya itu kita on-kan. Ya, yang sudah masalah, yang off ini itu kita on-kan. Jangan yang off malah jadi off. Ya, maaf. Off itu malah jadi minus ya kalau dalam kajian wellness. Nah, ini yang harus kita mengaktifkan, di on-kan, maka ini yang akan menjadi baik.
Ini senada nanti ketika bicara dalam DNA of health. Dan dalam scientific base yang dalam istilah kita dalam kajian agama itu adalah sunatullah. Ada di mana itu? Itu ada di surah, salah satunya itu di ayat 30 dari Asyurah ya. Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan aja artinya. Apa saja musibah yang menimpa kamu, artinya kita dalam hal ini, disebabkan oleh perbuatan tangan sendiri. Artinya karena kita. Ya, dan Allah maafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Artinya, kalau kita sekarang ini mendapat penyakit, itu selain itu memang adalah suatu kita anggap musibah, itu pasti ada sesuatu kesalahan yang kita buat. Ya, jadi daripada kita bingung, kita lebih baik introspeksi. Ya, dengan kita introspeksi, evaluasi diri, muhasabah, ya, kita akan terus membenahi diri kita sehingga apapun yang terjadi tadi di dalam buku The Divine Message of DNA itu kita senantiasa diminta untuk melakukan hal-hal yang positif agar genetika kita on, ya. Nah, kemudian Abang None adik kakak, kalau kita bicara di sini juga walaupun di tengah musibah ini itu karena kesalahan kita ya, tapi pintu maaf itu selalu terbuka, Abang None, kakak adik ya. Artinya pertobatan itu harus selalu kita lakukan ya. Itu kenapa di dalam ajaran agama umpamanya yang dituntun oleh Rasulullah itu bahkan beliau sendiri itu sampai 100 kali yang istighfar itu tiap hari dilakukan. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita senantiasa bertobat? Karena setiap musibah itu tentu atas kesalahan kita, ya. Baik, adik kakak Abang None. Lagi-lagi di sini adalah bicara scientific base, ya. Maka kita lihat lagi scientific base yang dikaji oleh Candace. Walaupun kalau kita bahas tentang ayat-ayat, ini saya kira yang lebih pantas membahasnya itu adalah kalangan ustadz, kalau di dari kalangan Kristen itu adalah pendeta ya, sehingga saya tidak terlalu membahas di kalangan, maaf, di ayatnya ya, tapi lebih bagaimana mensinkronkan. Artinya ya, kalau kita kaji dari yang ditulis oleh Candace di sini dalam Molecule of Emotion, dia katakan apa? Ya, dia katakan aktivitas perasaan bawah sadar yang kita kenal dengan istilah subconscious mind tidak saja terjadi di otak, tetapi di seluruh sel tubuh. Nah, jadi kalau kita bicara di seluruh sel tubuh, berarti seluruh DNA ataupun sel ya. Sel itu kan satuan terkecilnya kan adalah DNA molekulnya. Nah, jadi kembali lagi ya Abang None kakak adik, di sini dia mengatakan apa? Ternyata kalau dalam bidang kesehatan, dia memberikan suatu terobosan ya. Dalam keilmuan di barat yang selama ini selalu bicara, yang dikatakan medisin, obat itu adalah dikatakan obat-obat yang dibuat dari zat kimia. Sebagai contoh hari ini ya, itu kita ribut tentang vaksin. Ya, ada pro dan kontra. Vaksin itu adalah yang dibuat ya dari zat kimia, terutama dari kuman yang ingin dijadikan sebagai apa? Sebagai proteksi di tubuh kita, karena agar kuman itu dikenal oleh tubuh kita yang diistilahkan antigen ya. Nah, jadi Abang None kakak adik, kalau kita memahami bahwa ternyata ya Candace memberikan suatu terobosan baru dalam The DNA of Health dengan tulisan bukunya The Molecule of Emotion, dia katakan apa? Di dalam ilmu kedokteran itu dibahas dengan istilah PNI, psikoneuroimunologi. Ya. Jadi dari pikiran kita senada dengan the divine message of DNA, maka sistem saraf kita itu akan melakukan satu kerja otomatis ya, yang dikatakan sistem saraf ANS, autonomous nervous system. Itu akan men-trigger hormon ya, di mana hormon ini yang akan memberi penguatan terhadap imun sistem dan juga bisa dapat melemahkan imun sistem. Makanya dikatakan PNI, psikoneuroimunologi. Perhatikan adik kakak. Jadi kalau kita di sini ya memahami bahwa konsepnya dari mana,
Konsepnya adalah dari pikiran. Ya, pikiran itu tadi saya katakan orang selama ini bicara positive thinking, tetapi kenapa selalu kita tuliskan seperti ini? Ya, dia tidak hanya thinking menggunakan mind, tapi juga feeling, ya, dari hati kita, dari kolbu kita. Karena kajian terkini, gelombang elektromagnet di jantung kita itu 5.000 lebih kuat daripada otak ataupun gelombang di otak kita. Ya, positive thinking memakai tenaga, misalnya diasumsikan 1 watt, maka positive feeling memakai tenaga 5.000 watt. Jadi melengkapi dari yang dikatakan Candace ini, bukan saja mind body, tapi mind, body, and soul. Ya, nah disinilah yang perlu saya luruskan. Karena tadi saya katakan kita ini makhluk spiritual. Ya, kita punya kolbu. Ya, yang selama ini kalangan barat mengatakan, oh itu denyut jantung di denyut jantung yang berada di jantung, walaupun dalam istilah kolbu kita istilahkan dalam kata-kata hati. Ya, hati inilah yang selama ini kalau dalam kajian keagamaan umpamanya apa? Dikatakan Allah tidak melihat harta, benda, termasuk juga rupa dari apa yang diciptakan makhluknya manusia, tetapi dia lihat hatinya. Nah, inilah kenapa di sini ya kita luruskan. Di dalam scientific base yang dilakukan oleh Candace itu sudah luar biasa bagus. Dia memberikan suatu terobosan yang dikatakan psikoneuroimunologi. Tetapi ketika kita bahas lebih lanjut, tidak hanya mind ya, tetapi juga soul, dalam hal ini hati kita. Ya, baik, Abang None, kakak adik, saya lanjutkan. Nah, apa kesimpulan buku ini? Sama, ya, kesimpulannya adalah positif, ya. Namun kita di sini semakin jelas bahwa be positif ini adalah feeling dan juga thinking. Jadi perasaan dan juga pikiran kita. Kalau ditanya mana dulu yang lebih dominan, maka dari kajian HeartMath Institute mengatakan 5.000 lebih kuat itu adalah feeling, ya. Jadi gitu kakak adik. Jadi kalau kita bicara bagaimana nanti mengaktifasinya, kalau selama ini banyak pendekatan dengan mind technology, saya katakan mind technology itu yang juga membuat orang jadi frustasi, ya. Karena dia meninggalkan satu yang sangat powerful, yaitu soul itu sendiri, jiwa itu sendiri, ataupun dalam ilustrasinya itu adalah perasaan ataupun emosi, ya. Begitu kira-kira. Nah, ini sudah makin jelas ya bahwa genetika kita ketika bicara soal sehat, ya, maka kita menggunakan yang dikatakan psikoneuroimunologi be positif. Kajiannya dari mana? Dari Candace. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang bagaimana DNA untuk sukses? Ya, walaupun saya katakan ketika bicara DNA untuk sehat itu banyak sekali bahasannya. Bahkan ketika misalnya kita bicara di kesempatan yang lain, saya katakan ketika kita sakit, itu sebenarnya cara tubuh kita berbicara kepada kita. Tetapi bagaimana kalau itu sakit karena COVID? Sebenarnya itu bagaimana tubuh juga berbicara kepada kita untuk segera melakukan rekonsiliasi, ya. Mungkin saja kita bisa terkena karena imun kita drop. Kalau imun kita kuat, insya Allah kita tidak kena, ya. Nah, imun kita drop itu karena apa? Nah, itulah yang harus kita evaluasi. Seperti saat ini bukan hanya sakit COVID ya, di awal tahun 2021 ini banyak sekali ya sahabat handai tolan saya bahkan keluarga itu yang kena sakit tipes ya. Nah, yang juga gejalanya persis seperti COVID. Nah, jadi ini kita bisa lihat hal-hal ini kenapa bisa terjadi, tentu karena perilaku kita. Yang kalau dikatakan musibah itu karena ada sesuatu yang kita tadi lakukan dalam bentuk perlu kita lakukan evaluasi diri. Baik, nah sekarang bagaimana DNA sukses? Karena waktu kita tidak panjang, kita tidak harus berpanjang lebar untuk membahasnya, nanti kita perpanjang di pertanyaan ya, Abang None, kakak adik. Dalam DNA sukses ya, itu memang ada buku yang ditulis oleh seorang yang bernama Jack. Ya,
Saya biasa panggilnya Jack, walaupun kalau di barat itu kadang-kadang juga orang panggil surname-nya yaitu Zuvel ya, tapi kalau nama panggilannya itu adalah Jack. Nah, jadi menarik di bukunya Jack ini, Abang None Kakak Adik ya, dia memang coba memberikan suatu penegasan bahwa manusia itu punya potensi sukses ya, yang dia istilahkan nanti boxy, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Namun dalam hal ini bagaimana kalau kita lihat dari sisi soul-nya ya. Dari sisi soul-nya itu dikatakan apa? Di dalam surat As-Sam ya, ayat 8 sampai 10, Bismillahirrahmanirrahim, saya bacakan artinya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur kefasikan dan juga ketakwaan. Fujuroha wa taqwaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Jadi di sini ada dua kata kunci ya. Kunci takwa dan juga kunci yang senantiasa mensucikan jiwanya. Karena kalau mengotori itu berarti menuju kefasikan tadi, fujur. Kira-kira sangat senada ya dengan kajiannya Kazuo ya. Walaupun sebenarnya kajian Kazuo itu karena kita adalah makhluk ciptaannya, itu hanya membuktikannya saja secara ilmiah. Tetapi di dalam kehidupan memang potensi manusia itu ada potensi buruk, ada potensi baik. Apabila kita pengen sukses, itu biasanya kita ikut kajiannya di surat Al-Mu'min ya. Itu dari ayat 1 sampai ayat 9, tapi di sini saya tidak bahas ya. Saya hanya bahas lebih kepada bagaimana kajian saintifik ilmiahnya di sini ya. Karena kalau udah kajiannya sifatnya Qur'ani, hadis itu memang sebaiknya disampaikan oleh seorang ustadz yang menguasai bidangnya. Baik, coba kita lihat kajiannya dari Jack ya. Kajiannya Jack di sini, kakak adik Abang None, dia katakan apa? Anda akan sukses bila Anda melakukan sesuai dengan passion Anda. You do what you love, ya. Love what you do. Itu kira-kira katanya. Ya, kalau saya baca dari apa tulisan dari Jack dalam The DNA of Success. Bahkan saya pernah juga nonton ya di beberapa videonya, dia bahkan di dalam satu siaran itu malah melakukan apa ya, boleh dibilang negasi ya, negate itu artinya seolah-olah menidakkan. Ngapain Anda baca buku soal motivasi ya, bahkan dia sebutlah beberapa nama yang cukup terkenal ya. Namun saya tidak akan masuk ke polemik dia ya, karena nama-nama itu kalau saya sebut nanti kita juga bisa jadi antipati kepada nama tersebut ya. Tapi dalam perdebatan itu disinilah dia ingin menegaskan bahwa ya, apabila Anda tahu potensi Anda, maka Anda harus menggunakan potensi itu dengan mitra yang seimbang. Karena kalau Anda menjadi dengan potensi Anda sendiri, maka kesuksesan Anda dikatakan cukup lamban. Makanya di dalam kehidupan ini kita perlu yang dikatakan tim, ya. Together, everyone achieve more. Jadi dengan kita bersama, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih optimal. Ya, perhatikan apa kesimpulannya di sini. Kesimpulannya adalah kita diminta untuk kerja keras. Ya, ya, hard work di sini kesimpulannya. Coba saya lihat kenapa ini hang. Ya. Ya, itu kesimpulannya ya, hard work. Baik, saya lanjutkan. Kakak adik Abang None, ini kayaknya mouse-nya lagi nggak aktif, saya pakai touch aja ya. Saya lanjutkan. Perhatikan, DNA of Success dari Jack itu, dia memberikan ada 4 potensi dari setiap orang itu yang dia istilahkan boxy ya. B-nya itu adalah tipe builder, tipe pembangun. Kemudian O-nya itu adalah opportunist, kemudian S-nya adalah spesialis, dan yang satu lagi adalah inovator ya. Jadi bahasa-bahasa Inggris ini biasanya dalam bahasa kita udah sama, makanya saya tetap menggunakan dalam istilah bahasa Inggris. Perhatikan, Bapak Ibu, Abang None, kakak adik bisa melihat ya, kira-kira kita pribadi berada di tipe yang mana. Mari kita coba lihat satu-satu ya. Tipe builder ataupun pembangun, dia mempunyai karakter
who are known to be serial entrepreneurs. Jadi tipe pembangun ini dia bergerak dari satu bisnis ke bisnis yang lain dan dia tidak mau berhenti. Ya, selalu aja membangun, tetapi dia bosan orangnya. Makanya di sini ada 4 karakter secara umum ya. Pembangun akan membeli atau membangun bisnis terus ya. Jadi terus-menerus mengembangkan, meningkatkan sampai batas waktu tertentu, kemudian menjual, mengulangi prosesnya dengan perusahaan baru. Nah, inilah tipe builder. Karena yang dibahas oleh si Jack ini ketika bicara the DNA of success, dia katakan banyak orang tidak sukses karena dia tidak tahu potensi dia. Dia belajar saja ya tentang entrepreneurship, itu diibaratkan seperti dia, itu menjadikan belajar disamakan kayak kita bikin aqua ataupun kita bikin satu produk ya seperti sosis gitu ya. Jadi manusia tidak bisa demikian. Makanya dia memberikan 4 karakter ini. Nah, kembali ke builder ini, pembangun yang kedua karakternya, pembangun yang mendapatkan sumber daya dengan mudah, ya artinya dia sangat mudah mendapatkan follower, ya modal, investasi, ya sesuai dengan keinginannya. Ini adalah orang-orang builder. Kemudian mereka sangat terstruktur, ya orangnya sangat terstruktur, pendekatannya suka mengambil kendali bisnis. Jadi kalau kita bicara di kajian yang lain, ini pendekatannya seperti orang tipe dominance, ya orang yang sangat dominance. Dan yang terakhir, karakternya adalah secara umum mereka menikmati mengukur pertumbuhan secara absolut. Ya, KPI dapat dikuantifikasi dan target kinerja mereka tetap untuk bisnis, karyawan, dan diri mereka sendiri. Tentu mereka punya kelemahannya. Di kajian ini dikatakan kelemahannya mereka ini tidak begitu disukai banyak orang akhirnya karena sedikit egois. Ya, nah ini tipe builder. Jadi silakan adik kakak abang none lihat, kalau Anda bicara tentang DNA of success dalam kriteria seorang entrepreneur ya, apakah Anda seorang builder ya? Nanti saya pengen lihat di chat Anda termasuk tipe yang mana, silakan dijawab setelah 4-4-nya saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah opportunist ya. Opportunist di kita juga sudah biasa istilahnya ya. They seek single opportunity to make a lot of money as fast possible. Jadi orang-orang opportunist ini kalau dia menjadi pengusaha, entrepreneur, dia ingin membuat uang secepatnya, pengen kaya cepat, ya. Mereka melompat di antara kesempatan, kemudian mencari kesempatan baru dengan membuat terobosan besar. Dia bergantung ya kepada sesuatu yang sangat optimis, kerugian besar pun nggak apa-apa buat mereka, ya. Harus diselesaikan dengan kemenangan besar. Itulah sikap mereka. Sehingga mereka menjadi sangat impulsif dalam pengambilan keputusan. Seringkali banyak gagal ya. Jadi orang opportunis ini juga banyak jatuh bangunnya. Mereka selalu melihat masa depan dalam kaitannya dengan hasil. Jadi betul-betul result oriented, tidak terlalu peduli dengan uang yang mereka hasilkan ya. Ketika kesempatan berikutnya tercapai, mereka akan menghasilkan jauh lebih banyak lagi. Ini adalah tipe-tipe oportunis. Mereka biasanya menemukan diri mereka menghasilkan uang dari berbagai aliran pendapatan. Setiap kesempatan untuk menghasilkan uang yang mereka dapat, agar apa? Agar mereka melompat lagi, ya. Nah, jadi inilah tipe-tipe oportunis. Silakan adik kakak abang none, apakah Anda di tipe yang ini, ya? Kalau dalam DNA of success. Kemudian kita lanjut. Dalam DNA of success dalam hal spesialis, ini adalah karakternya apa? The expert of the business world. Ya, karena kajian di sini adalah kita ketika kita ingin menjadi orang sukses, itu diarahkan menjadi entrepreneur. Pak, misalnya Bang Edi, bagaimana kalau saya sekarang bukan entrepreneur? Iya, ya. Misalnya kita bekerja di perusahaan, tapi adalah pekerja yang mempunyai jiwa entrepreneur. Maka kita lanjut sekarang spesialis. Spesialis itu expert of the business world. Jadi dia expert pada bidang yang dia tekuni. Apa ciri khasnya? Mereka memberikan layanan yang kuat kepada klien karena mereka ini kebanyakan perfeksionis. Ya, orang-orang spesialis ini memang bekerja very detail ya dan sangat perfeksionis. Kemudian mereka sangat analitis, metodis, ya sangat bermetoda gitu ya, sangat terstruktur. Kadang ya pertumbuhannya jadi tidak begitu cepat, stabil karena dia spesialis. Ini kalau kita bicara dalam DISC itu, ini mereka orang tipe steadiness ya.
Kalau yang opportunis itu adalah tipe influence ya. Nah, kemudian yang ketiga, mereka cenderung mengukur kesuksesan dalam pendapatan pribadi mereka. Jadi mereka betul-betul bekerja itu menurut sudut pandang pribadi. Jadi dia kurang bekerja secara tim. Mereka seringkali bergantung kepada jaringan konsumen, pemasok yang berkembang, dan juga dalam hal bisnis ya, mereka ini tidak begitu proaktif ya. Nah, dan yang terakhir itu adalah inovator. Bapak, Ibu, Abang, Noni, perhatikan. Inovator ini adalah the accidental entrepreneurs. Artinya jarang kita temukan orang inovator. Ya, karena rumah mereka adalah lab kalau di kita itu ya, laboratorium. Nah, di rumah lab ini artinya orang-orang yang tekun ya. Kalau misalnya kita lihat teman-teman kita yang kutu buku, itu tipe-tipe inovator ya. Bagi mereka itu bukan soal duit, tapi kepuasan apabila menemukan sesuatu. Juga dampaknya jangka panjang ya. Mereka adalah individu yang tertutup ya. Nah, kalau kita lihat tipe-tipe ini tipe-tipe siapa sih? Secara umum inovator itu yang kita tahu sekarang ada General Electric, berarti Thomas Alva Edison dong ya. Nah, disinilah Abang None kakak adik perlu kita pahami, di buku ini pun dibahas bahwa di dalam hidup ini kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita perlu yang dikatakan keseimbangan. Dalam kajian akupuntur dikatakan ataupun Cina dikatakan yin dan yang. Dalam kajian agama dikatakan tawazun. Kita harus seimbang. Makanya inovator seperti Thomas Alva, kenapa GE-nya sekarang begitu bagusnya? Karena dia ketemu seperti orang yang mempunyai sifat builder. Siapa dia? Jack Welch ya. Jadi di tangan Jack Welch, General Electric itu mempunyai perusahaan bukan hanya puluhan, bahkan ratusan di dunia. Dari mana ilmu awalnya? Dari seorang inovator seperti halnya Thomas Alva Edison. Baik, ini hanya untuk mengenal saja, Abang None kakak adik, artinya kita berada di tipe yang mana. Coba sebelum saya lanjut, kira-kira coba direnungkan, apakah Anda builder? Tolong dijawab. Pembangun? Apakah Anda opportunist, influence, ya kalau builder itu dominance, kemudian opportunist itu influence, mudah meyakinkan orang, tetapi tadi ya, opportunist itu suka loncat-loncat. Kemudian apakah Anda spesialis, orang yang steadiness, ya, orang yang betul-betul bekerja secara tekun, atau Anda orang yang inovator, compliance, ya, yang betul-betul sangat detail. Baik, saya ingin lihat di chattingnya. Sudah dijawab belum di chatting? Kira-kira Anda tipe yang mana? Sudah dijawab? Oh ya, ya, Dr. Lea. Oh ini si Nita inovator. Oh ada inovator di ruangan ini ya, spesialis. Wah ini ada opportunis ini ya, menarik ya. Nah jadi ya Abang None kakak adik, semuanya itu adalah positif karena itu gen pada tubuh kita. Justru kita perlu mengenal ya dan bagaimana kita mengoptimalkannya, mencari pasangannya. Pasangannya seperti apa? Nah coba kita lihat. Sesuai dengan gambar ini tadi, ini yang saya gambarkan di depan. Nah ini pasangannya ya. Jadi biasanya orang builder itu harus didekatkan dengan inovator. Makanya saya katakan tadi ya, seorang yang dikatakan inovator ini seperti Thomas Alva Edison ketemu builder seperti Jack Welch ya, yang menulis buku Winner ya, kan ada buku Winner yang ditulis oleh Jack Welch, itu dia memberikan suatu gambaran bagaimana dia mengembangkan GE dengan gaya kepemimpinan yang builder. Tetapi kalau Anda itu adalah seorang yang spesialis, maka Anda harus bekerja sama dengan opportunis ya. Nah, jadi kalau ingin mendekati siapa kita ya, itu saya punya kuesionernya tapi lebih ke DISC karena di dalam boxy ini ataupun BOSI ya. Sebenarnya boxy itu lebih memudahkan saya untuk mengingat, tapi dalam bahasa sebenarnya itu adalah BOSI ya karena dia singkatan dari yang dikatakan spesialis ya. Nah, jadi kembali lagi ini pasangannya. Jadi kalau di ruangan ini ada orang oportunis, cari pasangan yang dikatakan spesialis ya. Kalau tadi banyak teman-teman yang builder kayak Dr. Agus ya, itu harus mencari pasangan yang
inovator ya. Tapi kalau builder berpasangan dengan spesialis ataupun oportunis pasangan dengan inovator, ini agak lamban gerakannya ya. Nah, inilah tips dari kita mengenal diri kita untuk sukses dan kita perlu tim untuk bekerja untuk maju, dan disinilah pasangan. Karena apa? Setiap ciptaan yang diciptakan di muka bumi ini berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam ya. Begitupun ketika kita tahu genetika kita, genetika sukses kita, maka kita berpasangannya demikian. Baik, itu kesimpulan dari the DNA of success. Nah, sekarang bagaimana mengaktifasinya? Ya, karena waktu sangat singkat, saya percepat. Mengaktifasinya, saya masih punya waktu kira-kira 10 menit ya sebelum tanya jawab. Mengaktifasikannya itu begini ya. Nah, jadi misalnya kita bicara ada teori yang dikatakan gunung es ya. Success is an iceberg ya, gunung es. Ternyata orang melihat sukses itu, dia tidak lihat apa yang menyebabkannya sukses. Ini sebenarnya. Ya, kerja keras, kebiasaan, pengorbanan, ya. Seperti ada adik kakak Abang None malam ini termasuk suatu pengorbanan. Bisa aja kita malam ini duduk istirahat, nonton TV, tetapi kita masih mengikuti Life Learning Club. Ini adalah bentuk pengorbanan, ya, bentuk dari hard work. Apabila kita selalu lakukan, ini menjadi habit. Nah, selain itu ada beberapa kata kunci lain. Dia harus orang yang action oriented, ya. Dia tidak ada mengenal kata gagal. Gagal itu adalah suatu input ataupun feedback. Karena tidak ada kata gagal. Karena dia mempunyai jiwa yang dikatakan never give up. Tidak pernah menyerah. Dia persistence, ya. Persisten itu artinya tekun. Dia juga goals. Dia selalu mempunyai goal setting, mempunyai target-target. Kalau orang yang tidak mempunyai target, maka dia tidak dinamis, statis, ya. Dia juga selalu fokus. Walaupun fokus itu tidak selalu kerjanya, itu selalu yang dikatakan seri, bisa paralel, ya. Kemudian dia juga menjadi pribadi yang risk taker. Artinya apa, Abang None, kakak adik? Artinya ini ya sebagian potensi yang harus kita aktifasi. Jadi kalau kita ukur dari skala 0 sampai 10, katakanlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya, poin yang tertulis di sini. Walaupun kita kalau bicara kompetensi, dari suatu potensi, itu untuk abad 21 ini, itu minimal ya, itu 13 kompetensi ataupun potensi yang harus kita latih. Ya, ini contoh 9 di antaranya. Nah, inilah yang harus kita aktifasi. Makanya kita perlu cek skala kita dari mana, ya, berapa skala kita, ya, agar kita di atas 7 rata-rata, agar kita betul-betul melihat sesuatu keberhasilan yang kita harapkan. Walaupun lagi-lagi kajiannya perlu diseimbangkan dalam konteks keimanan, Bapak Ibu, ya. Karena kalau kita bicara dalam konteks keimanan, maka kita bahas dari fitrah model, ya. Kita harus memahami bahwa kita harus senantiasa bersyukur. Jadi misalnya sekarang, oh, kita diminta untuk mempunyai sifat-sifat seperti ini, tetapi tidak tercapai bagaimana? Itu diminta untuk bersyukur. Karena syukur dan sabar itu menjadi sayap. Kebanyakan ya orang ini hidup dengan masa lalu. Ini tanda-tanda yang kurang bersyukur. Maka untuk masa lalu ya kita maafkan, let it go. Jadikan itu suatu momentum syukur. Tetapi untuk yang akan datang, kita siap untuk yang dikatakan oleh kemarin, yang disampaikan oleh Mbak Aini, ya, adversity. Adversity itu adalah kesabaran, ya. Orang yang siap ya menghadapi beberapa tantangan, ya. Kalau kita katakan sekarang, oh ya, ini musibah ya, kondisi Covid. Ya, itu tantangan. Makanya di situ diperlukan sabar. Nah, sekarang di mana ikhlas dan pasrahnya? Waktu itu hanya 3 ya, masa lalu, masa depan, dan saat ini. Maka saat ini kita harus selalu senantiasa ikhlas, menerima apapun yang terjadi, setiap dari proses ke depan kita, dari target setting kita, dan senantiasa tawakal ataupun pasrah. Karena kita tidak punya kemampuan apapun tanpa pertolongan Tuhan.
ya. Nah, jadi ikhlas pasrahnya itu adalah terkini. Kalau kita tidak bisa menerima apapun yang terjadi saat ini dengan sabar dan syukur, maka aktivasi tidak akan terjadi. Aktivasi itu akan sangat sulit, ya, karena dibicara dalam aktivasi di buku yang lain dijelaskan. Misalnya kita bicara tentang the miracle of apa? Endorfin. Ya. Jadi kalau Anda bicara soal mengaktifasi sehat, itu di dalam bukunya Harumaya menulis apa? The Miracle of Endorphin. Bagaimana kita selalu senantiasa berpikir dan juga tadi ya, feeling ya yang positif agar apa? Endorfin kita yang keluar. Orang tidak akan mungkin ya bisa demikian karena dilandasi keimanannya harus terus dipupuk ya. Jadi perbarui iman Anda. Nah, ini sangat penting. Karena omongan-omongan seperti ini apabila tidak ya dijadikan pedomannya itu adalah iman sebagai akarnya, maka ini kebanyakan akan membuat kita lebih bingung lagi dalam hidup. Nah, inilah bagaimana mengaktifnya. Ya, semua kata kunci emosi positif kita perlu miliki minimal di sini 9, walaupun dalam kajian untuk skill yang diperlukan di abad 21 ini adalah minimal 13 skill ya. Dan kalau kita bicara dalam konteks kehidupan, karena kita makhluk spiritual, kita harus perdalam keimanan kita. Agar apa? Budi pekerti kita, akhlak kita, attitude kita, ini akan menjadi positif. Makanya tadi dikatakan beruntunglah orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya. Nah, inilah cara mengaktifasinya. Nah, ini pun dibahas di dalam kajian Jack tadi ketika bicara tentang di DNA of Success, itu suatu perdebatan. Karena dia katakan, kebanyakan orang ya itu membicarakannya apa? Dengan semangat, motivasi, tetapi mereka tidak melihat passion. Ternyata kalau kita bicara passion itu dari dalam. Ya, nah inilah how to activate-nya. Di sini yang harus kita benahi. Subconscious mind. Nah, justru itu saya ada quotes ya, quotes-nya itu apa? Manusia diciptakan tidak ada yang bodoh. Orang bodoh bila dia melakukan kebodohan karena mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau kita lihat sekarang para koruptor, itu kalau secara IQ-nya ataupun tingkat intelijensianya, mereka adalah orang pintar. Kenapa mereka koruptor? Ya, mereka itu dikatakan bodoh dalam tanda petik. Karena apa? Melakukan kebodohan, mengikuti hawa nafsu. Makanya tadi masalah keimanan itu sangat penting, ya. Karena apa? Oleh-oleh yang kita akan bawa nanti setelah mati itu adalah amal soleh kita yang diawali dengan keimanan yang betul dan baik, ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, disinilah diperlukan mental shifting, ya. Kalau dalam kajian yang dikatakan pendekatan secara soul, itu ada hadis. Ingatlah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging, jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuh juga baik. Jika segumpal daging itu rusak, maka seluruh tubuh juga rusak. Ya, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Makanya bab hati juga kita pentingkan di dalam Life Learning Club, ya, perlunya keseimbangan. Nah, di dalam kajian psikologi, ya, itu mereka mengistilahkan conscious mind dan subconscious mind. Jadi setiap yang dikatakan awareness, ya, suatu kesadaran baru, ide-ide baru, itu sebaiknya untuk perubahan kita segera program, kita aktifasi, ya, menjadi subconscious mind. Karena yang bekerja, ya, itu adalah subconscious mind. Bahkan ada yang meneliti itu sampai 99%. Ada angka yang mengatakan 85, ada yang mengatakan sampai 99%. Dia sifatnya akan menjadi autonomous, ya. Jadi kita perbarui diri kita dengan terus belajar, tapi dengan cara higher order thinking, ya, yang growth mind, ya. Tidak hanya menghafal, mengaplikasi, tapi melakukan analisa, sintesa, bahkan bisa menemukan hal-hal yang baru, ya. Nah, disinilah kita perlu melakukan hukum Pareto, ya, kakak adik, abang none. Hukum Pareto ini memang dari Aldo Pareto, yang selama ini bisa digunakan untuk ekonomi maupun politik, ya. Tetapi saya yang sering membaca tentang pengembangan manusia, itu salah satunya dari buku Brian Tracy, dia mengungkapkan apa? Itu ada formula yang dia katakan, ya.
inborn attribute. Artinya kalau kita bicara inborn ini tadi adalah aspek genetik kita, ya. Sama acquired attribute itu adalah sesuatu yang kita pelajari. Nah, kalinya gimana? Kalinya adalah di attitude, ya, sikap. Jadi ini cuma faktor tambah, abang none kakak adik. Sikap ini yang harus menjadi utama, ya. Jadi human potential itu apabila sikapnya yang akan jauh lebih baik. Makanya di sini saya katakan di sini tadi, ya, persoalannya adalah satu, adalah di sini yang perlu kita perbaiki utama. Kemudian di dalam kajian terkini kita perbaiki di sini, bawah sadar. Bawah sadar ini sebenarnya, ya, yaitu kolbu kita sebenarnya, ya, walaupun kajiannya itu masih mengatakan subconscious mind. Baik, saya teruskan. Nah, jadi kalau kita memahami ini, berarti kita perlu cara aktivasinya. Nah, kebanyakan tadi, ya, yang disampaikan di dalam buku motivasi, DNA of Success, itu selalu, ya, bagaimana tekniknya. Ada yang bilang self-talk, ya, ada yang bilang dengan visualisasi, ada yang bilang dengan psyche, ya, banyak sekali. Bahkan Bruce Lipton, ya, yang memberikan suatu pembaharuan tentang bagaimana genetik itu, ya, bisa dirubah. Dia mengeluarkan epigenetika di dalam bukunya The Biology of Belief. Nah, sehingga epigenetika inilah melengkapi bahwa kita harus mengaktifasi, ya, dengan keyakinan-keyakinan yang memang ke arah kebaikan yang dikatakan attitude, keimanan, ya, karena attitude ini adalah buah dari iman. Nah, jadi abang none kakak adik, misalnya seorang yang kinerjanya bermasalah, bukan masalah hard skill, pengalaman, kecerdasan, namun karena sikap, ya, akhlaknya, emosinya, ya. Nah, jadi kembali lagi ini yang harus kita lakukan Pareto. Setelah kajian yang cukup mendalam, ya, saya menemukan satu tools, ya, bagi kalangan praktisi EFT mungkin sudah tidak aneh, ya. Tetapi bagi teman-teman sahabat Life Learning Club yang belum tahu, saya menemukannya ada tools namanya EFT, Emotional Freedom Technique. Karena kebanyakan orang mempunyai mental block. Mereka seperti terpenjara, ya. Pengennya sih maju, tapi kok nggak bisa gitu, ya. Udah ikut pelatihan sana sini, tetapi kok nggak maju-maju. Karena mereka punya mental block. Tidak mau mencoba, merasa tidak punya pengalaman, merasa tidak mampu, karena kata kuncinya salah satunya adalah takut. Ya, nah inilah bagaimana mengatasinya, itu adalah EFT, ya. Nah, jadi bagi sahabat yang belum mengenal EFT, saya sedikit jelaskan selintas bahwa EFT ini adalah Emotional Freedom Technique. Dia menyederhanakan titik akupuntur dari 361 titik. Bisa cukup hanya dengan 7 titik singkat, titik pendek, ataupun titik panjang atau tetap dengan gamut, ya. Ada juga kita pelajari titik singkat. Kecewa, marah dengan harapannya. Nah, ini titiknya, ya. Kebanyakan manusia takut, cemas dengan masa depan. Ini titiknya. Jadi Anda dengan 2 titik ini saja, ya, Anda sudah bisa menikmati hidup, ya, dengan bagaimana kita menyeimbangkan sistem energi di tubuh kita. Karena apa? Setiap masalah, ya, dari penemunya adalah EFT, itu adalah saudara Gary, dia katakan setiap masalah itu disebabkan oleh sistem energi yang tidak seimbang dan adanya emosi negatif. Jadi kalau kita bicara tadi emosi negatif, persoalan DNA, persoalan genetik, ya, ketika Bruce Lipton mengatakan epigenetika, ketika divine message of DNA, ketika molecular emotion mengatakan, maka semuanya harus dibikin positif. Sama tadi di dalam hadis, apabila dia baik, bagaimana? Akan baik. Bagaimana agar kita baik hati kita? Jauhi, ya, maksiat, ya. Jadi jauhi maksiat, tetapi perkuat ketaatan. Karena takwa itu adalah taat. Jadi sebenarnya rumusnya sederhana untuk mengaktifasi. Tetapi apabila kita punya mental block, ini yang membuat kita bermasalah. Apabila kita tidak bekerja dengan Pareto, hukum 80-20, kita melakukan 20% yang berdampak, hasil 80%, hal yang sederhana yang bisa kita lakukan, maka hasil kita tidak akan optimal. Nah, inilah kenapa kita perlu belajar ilmu EFT,
di dalam Live Learning Club. Saya perkenalkan karena ini mungkin tidak pernah dijelaskan secara khusus di dalam Live Learning Club. Selama ini dibahas di ICON ya, karena ICON itu mayoritas adalah praktisi EFT. Nah, jadi kembali lagi mental block ini itu akibat dari sabotase diri, akibat dari can do mentality. Ini adalah persoalan mental dan selama ini tidak jujur ya, tidak sidik. Semestinya kita candor, semestinya kita jujur. Nah, ini caranya kita tentukan masalah ya. Jadi nanti bisa saja pada pertanyaan ada yang bertanya, saya demokan ya dengan 7 titiknya dimulai dari setup ya. Nanti kita melakukan titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya apabila nanti ada waktu pada waktu menjawab pertanyaan. Nah, ini biasanya dari masalah ya. Jadi kalau kita tahu tadi ada DNA success, DNA health untuk kesehatan, kenapa kita sakit, kenapa kita tidak sukses misalnya. Nah, inilah yang kita perlu pelajari cara mengaktifasi yang sederhana. Di samping banyak cara lain, tetapi ini cara yang menurut saya dengan ilmu Pareto ya. Nanti harus dimulai dengan setup, kemudian menggunakan 7 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caranya cukup menggunakan teknik sederhana, yaitu ABC. Ya. Jadi misalnya sekarang, kita bicara tentang, tadi dikatakan orang-orang sukses itu, dia harus target oriented. Dia taruh target. Ya, tapi dia ragu, dia cemas, dia bimbang, dia takut, maka dia tapping. Ya. Dia tapping itu untuk menyelaraskan tadi mental block-nya itu bisa diselesaikan. Makanya dia katakan, ya Tuhan, ya Allah, ya mulai dengan basmalah bagi yang muslim. Walaupun saya nggak yakin dengan target saya, sebutkan targetnya apa. Saya memilih untuk tetap berusaha dan percaya diri. Ya, saya mohon diberi kemudahan, petunjuk, ya, untuk konsisten menjalaninya. Saya pasrah padamu sepenuhnya. Itu. Ya, setup-nya itu, kemudian kita lanjut, ya, titik 1 sampai 7-nya masalahnya, ya. Saya tidak yakin, saya cemas, saya ragu, ya. Karena tahun lalu 2020 saya belum berhasil, ya, sehingga membuat saya tambah ragu. Ini titik 6-nya, kemudian titik 7-nya dibawa ke tiak. Itu sebutkan masalahnya, kemudian putaran keduanya itu adalah solusi di sini, ya. Kita mengatakan apa? Saya memilih untuk tetap berusaha. Ya, jadi masing-masing titik ini diketuk sebanyak 7-8 kali dan percaya diri ya, karena ya apabila saya terus berusaha dan percaya diri semuanya akan menjadi mudah ya, apalagi la haula wala quwata illa billah. Saya tidak ada daya upaya kecuali atas pertolonganmu ya Tuhan ya Allah. Nah, inilah yang dikatakan putaran kedua. Kemudian yang ketiga kita berdoa ya. Saya mohon ya Tuhan diberi kemudahan, diberi petunjuk, diberi ilmu, ya pengetahuan. Untuk apa? Untuk konsisten menjalani agar target tersebut bisa saya capai atas izin-Mu, saya pasrah padamu. Saya mohon padamu, saya pasrah padamu. Nah itu sangat sederhana ya. Nah jadi kalau kita melakukan ini, inilah cara mengaktifasi, termasuk soal kesehatan ya. Jadi kalau tidak salah sekitaran seminggu lalu ya, ini sebagai tips untuk kesehatan karena ini suasana COVID ya. Perhatikan, itu ada sahabat kita, seorang psikolog ya. Beliau ini beragama Kristen ya. Jadi ingin kumpul Natal ya. Tetapi karena dia udah belajar EFT, dia cek ya, dia menggunakan kinesiologi jarak jauh gitu ya. Dia cek ada 23 anggota keluarga yang dia cek yang bakal ngumpul ya, itu ternyata dari 23 itu 17 orang itu kena COVID ya, walaupun masih reaktif, artinya masih fase dini. Nah, dia minta cross check sama saya ya, Pak Edi tolong di cross check, benar nggak checking saya dengan kinesiologi ini. Saya coba bantu, setelah saya bantu betul. Nah, kemudian dia katakan, ini jadi dilema buat saya Pak Edi, karena apa? Karena suami saya kan tidak yakin dengan apa yang saya lakukan, EFT ataupun kinesiologi. Sementara anak-anak sudah saya cek, mereka tidak kena. Sementara kita akan ngumpul 23 orang itu, 17 itu udah kena, dia bilang. Dan saya dengan EFT, saya udah bisa bantu surrogate, puji Tuhan ya, karena dia beragama Kristen. Nah kemudian ya, saya katakan, Bu,
Anda sudah mempelajari EFT, Anda bisa program dengan pre-alert, saya katakan, seperti halnya alarm ya. Kalau kita misalnya taruh alarm jam kita bisa pre-alert. Karena saya pernah belajar self-hypnosis juga bisa melakukan pre-alert. Bagaimana Pak di kalimat setup-nya? Saya katakan, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun ya saya cemas, saya takut akan terkena COVID. Ya, coba perhatikan kalimatnya ini ya. Anda boleh tapping sama-sama ya. Coba tapping sama-sama ya. Saya takut, saya cemas terkena COVID. Karena angka kematiannya itu 30-40%. Nah, itu adalah problem statement. Kita akui kita bermasalah di situ. Nah, sekarang kita katakan, mulai saat ini saya memilih atas izin ya, atas izin dan kekuasaan-Mu ya Tuhan, ya Allah, ya, apabila, nah inilah pre-alert-nya, apabila tubuh saya berdekatan dengan frekuensi COVID-19. Bahkan sekarang bisa Anda tambah dengan virus-virus lainnya yang menyebabkan saya punya penyakit, saya mohon diselaraskan. Lihat kata kuncinya. Bila tubuh saya ya itu dekat, artinya berdekatan dengan frekuensi COVID-19 ataupun virus lainnya, ya, atas kuasa-Mu, saya mohon diselaraskan. Jelas sampai di sini? Doanya apa? Katakan, ya Tuhan, ya Allah, Engkaulah yang maha segala sesuatu. Selaraskan tubuh ini, ya, apabila nanti berjumpa dengan kuman COVID ataupun COVID lainnya. Sehingga tubuh ini mempunyai imun sistem yang kuat terhadap penyakit tersebut. Hamba-Mu mohon kepadamu, hamba-Mu pasrah kepadamu. Itu, ya, mulai katakan, saya cemas, saya takut, ya, akan istilahnya berdekatan dengan orang-orang mempunyai COVID-19, ya, orang-orang yang terjangkit penyakit COVID ataupun dekat dengan kuman COVID yang selama ini menular. Ya, saya cemas, saya takut. Katakan, saya cemas, saya takut. Betul-betul dirasakan kecemasan. Kemudian putaran kedua katakan, ya Allah, ya Tuhan, atas izin-Mu, saya memilih mulai saat ini dan seterusnya. Bila tubuh saya, ya, berdekatan dengan frekuensi COVID-19 ataupun mutasinya, hamba-Mu mohon diselaraskan. Mohon diselaraskan, mohon disinkronisasikan. Selaku hamba-Mu yang tidak punya daya upaya, ini doa terakhir ya, Engkau yang maha perkasa, maha segala sesuatu, perkenankan doa hamba-Mu untuk dapat diselaraskan. Apabila mendekati atau ya pada jarak frekuensi yang bisa mempengaruhi tubuh hamba-Mu. Mohon diselaraskan. Saya pasrah padamu. Saya pasrah padamu. Ya, tarik nafas. Dibuang. Tarik nafas dari hidung, ya, masukkan ke dada, dibuang. Sekali lagi, tarik nafas. Nah, itu kira-kira tips untuk sehatnya, ya. Jadi alhamdulillah ini yang bisa saya coba ceritakan di dalam kesempatan ini, ya. Artinya apa? Kita punya tantangan di dalam hidup ini, itu bagian dari ujian dalam hidup kita. Tetapi kita punya potensi untuk menghadapi itu semua, baik untuk sehat, begitupun juga untuk sukses. Karena apabila kita sehat, sukses, insya Allah kita orang yang bahagia. Maka sehat, sukses, bahagia. Karena waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dinda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pemaparannya. Abang. Oh iya Bang Edi, saya jadi lupa, mohon maaf. Oke, untuk Abang None yang lain, adik-adik, jika ada yang mau bertanya, boleh dikirim via chat ataupun raise hand, silakan. Akan dijawab langsung. Nampaknya ada juga tuh pertanyaan melalui chatting. Suaranya ketutup.
itu. Ketutup sendiri ya. Ya, yang ada pertanyaan bisa di chat, via Suaranya chat ketutup. ataupun raise hand, Ya. Abang Noni sekalian, mangga. Ya, Sil. Oke, kita lihat Ibu Juni ya. Ibu Juni boleh dibuka Bu, silakan. Bu Tami, mangga Bu Tami. Dibuka suaranya Bu, oke coba. Sudah dibuka Bu Tami. Pak Sahlan tuh Bu. Pak siapa dulu nih? Ini Bu Tami. Pak Sahlan bertanya raise hand. Pak Sahwan, ada di mana nih Pak Sahwan? Saya atau Pak Sahlan dulu? Boleh Bu Tami dulu nggak Pak? Pak Sahlan. Mungkin Bu Utami dulu, baru Ya. Pak Sahlan ya. Iya, Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi saya agak terlambat, tapi ada pertanyaan yang mudah-mudahan sih belum dibahas mengenai kita misalnya baru bertemu pertama kali atau baru bergabung dalam satu tim, kita kan belum tahu apakah dia seorang builder atau apa gitu ya, Bang Edi. Jadi bagaimana kita mendeteksi lebih awal ini seseorang supaya kita bisa bekerja sama dengan mereka. Terima kasih. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Apa langsung saya jawab atau ditampung dulu, moderator? 2 pertanyaan ya, satu lagi Bu, siapa nih? Bu Juni yang salah, Bu. Bu Juni bisa dibuka. Tadi Pak Sahlan itu. Pak Sahlan nggak muncul? Muncul boleh Pak Sahlan? Oke Pak. Oke, Pak Sahlan silakan. Baik Bang Edi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa rugi nih Pak, beberapa kesempatan saya tidak bisa ikut. Pertama kali saya ikut ini, saya pernah mengikuti kelas EFT tapi di sesi di kelas yang lain, tapi di kelas PED ini alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali bisa mendengarkan apa yang disampaikan tadi. Dari apa yang disampaikan, baik itu BOSI, baik itu DNA, baik itu permasalahan-masalahan tadi itu yang mengetok ketok-ketok di Karate Kid seperti ini, saya teringat mungkin beberapa tahun yang lalu ketika saya menghadapi situasi saya yang terasa sulit sekali. Saya merasa bahwa saya tidak punya siapa-siapa, walaupun di sekeliling saya banyak sekali orang. Banyak sekali, tapi saya merasa ketika saya menghadapi situasi sulit itu, saya merasa bahwa saya tidak pernah ada yang melihat saya lagi. Saya merasa lemah, saya merasa saat itu saya merasa bahwa saya lemah sekali. Padahal dari sisi saya dari BOSI tadi, saya berada di titik builder tadi. Mengapa builder? Saya punya usaha, setiap kesempatan saya mendominasi, setiap kegiatan saya mendominasi semua. Tapi kenapa sifat seperti itu muncul kadang-kadang tuh Pak Edi? Ya itu aja sih saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Sahlan pertanyaannya. Ada lagi moderator? 2 dulu Bang Edi, mangga dijawab. 2 dulu ya. Baik. Ya, baik saya jawab satu-satu ya. Pertama dari Mbak Utami. Untuk mengetahui tipenya mana, builder ya, apakah oportunis, apakah spesialis, apakah tadi yang inovator ya. Nah, jadi di dalam buku ini itu tidak dijelaskan ya bagaimana kita, maaf suara saya bergema atau tidak? Bagus suara saya? Tidak. Oke, baik saya lanjutkan. Memang tidak dijelaskan untuk bagaimana tipe ini itu seperti halnya kita melakukan tes pendahuluan ya. Tetapi saya katakan dari kajian yang saya baca ya,
Sepertinya halnya uswah, kalau kita bicara dalam agama Islam itu, uswah kita adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan punya sifat yang dikatakan sidik, ya, amanah, tabligh, ya, dan juga satu lagi apa? Ayo, Bu Utami. Satu lagi apa? Fatona. Fatona, Pak Fatona, ya. Nah, sidik, amanah, fatona dan tabligh ini itu sudah juga saya coba selaraskan dengan yang dikatakan di ISC, dominance, ya. Nah, tadi saya udah kasih masukan, ya, apabila kita ingin melakukan tes secara tertulis, saya punya kuisnya. Tetapi tidak mungkin kan kalau kita lihat tim kita mau tes, ya, karena kita bukan bagian seleksi. Lihat tipe orangnya, ya. Tipe orang yang seperti Bang Sahlan ini saya kenal baik, dia tipe builder, dia tipenya dominance. Jadi kalau di pertemuan itu, dia yang suka banyak bicara, punya ide-ide baik gitu ya. Penampilannya juga dia berani gitu ya. Nah, ini tipe-tipe builder. Dia ini pengen lead, pengen selalu mimpin orang lain gitu loh. Itu tipe builder, ya. Kalau tipe opportunist itu sama dengan influence. Kalau tadi dominance, influence. Influence itu seperti apa? Influence ini orangnya itu ya pandai bersilat lidah. Pandai bersilat lidah, dan dia punya teman itu, ini dalam konotasi yang negatif ya, ada perlunya. Jadi kalau dia tidak ada perlunya, dia tidak mau berteman. Ya, ini orang-orang influence, opportunist. Makanya orang-orang influence ini di dunia sales mereka dipakai. Ini salesman yang jagoan gitu ya. Tapi kalau di dunia bisnis mereka harus hati-hati karena banyak orang yang takut dengan mereka ini karena mereka opportunist. Nah, kemudian tipe yang spesialis, mereka ini orangnya sedikit pendiam. Ya, sedikit pendiam, dia akan memberikan pendapat apabila ya. Ini suara saya gangguan dari mana ya? Oke. Baik. Dia akan berpendapat apabila mungkin dari Dinda yang harus dimatiin ya. Nah, kalau dimatiin baru hilang itu gemahnya itu. Saya nggak tahu ini kenapa bergema ya. Nah, jadi kembali lagi dia akan berpendapat apabila penting, ya. Tapi yang lebih pendiam lagi itu adalah orang innovation. Orang innovation itu mikir, bikin keputusan lama dia. Nah, ini orang inovator. Nah, itulah ciri-cirinya. Walaupun nanti apabila diperlukan ya, kita perlu bahas lagi. Tapi pendekatannya dari DISC ya. Profilnya seperti apa, nah itu kita bisa bahas di Live Learning Club ya. Itu kira-kira Mbak Utami jawabannya secara singkat. Baik, selanjutnya ke Bang Sahlan. Bang Sahlan ini betul ketika dia katakan dia adalah tipe builder ya. Nah, tipe builder ini itu adalah tipe yang dominan. Tetapi seperti yang kita tahu ya, kalau saya sedikit buka rahasia ya, beliau ini pengusaha di bidang pariwisata. Dan kita ketahui pariwisata saat ini itu agak sedikit terganggu dalam konteks bisnis. Tentu ya beliau yang biasanya tadi luar biasa ya, ini mendapat suatu challenge, tantangan yang sangat berat ya. Nah, tantangan ini mungkin saja dia tidak share ya dengan teman-temannya atau dia tidak komunikasikan ya. Sehingga dia menjadi apa yang dikatakan suppress ya. Suppress itu dia simpan sendiri ya. Dengan dia simpan sendiri, inilah yang membuat dia tadi saya merasa down. Perhatikan ya. Ketika orang menghadapi tantangan yang berat, semestinya dia mengelola emosinya ya, mengelola emosinya. Jangan dia suppress ataupun ekspresif. Kalau ekspresif dia teriak-teriak, dia jadi pemarah, bahkan dia cari laut, dia cari gunung, dia teriak sekuatnya di situ karena dia ingin mengeluapkan emosinya. Itu yang dikatakan ekspresif. Semestinya kita orang-orang yang memanajemen emosi. Nah, disinilah toolsnya itu salah satunya kita bisa gunakan EFT. Karena di EFT itu kita berdamai, kita menyelaraskan. Kita bukan hanya menyelaraskan dengan tadi, kalau kita bicara COVID itu dengan benda ciptaannya, kita menyelaraskan dengan keinginannya.
Sekarang yang diinginkan oleh Tuhan apa? Kondisi COVID. Apa yang bisa kita pelajari? Nah, kenapa tadi seorang builder harus dekat dengan orang innovation? Ketika dia ketemu masalah, maka dia akan bicara dengan innovation. Gimana produk saya? Ya, apakah inovasi di bidang pariwisata atau dia main ke bisnis yang lain yang memang mempunyai nilai inovasi tinggi. Tetapi kalau dia tadi melihat dalam bisnisnya itu yang biasanya dia builder bangun atau ada hambatan ya. Nah, ini biasanya down kalau tidak punya pasangan yang bisa mencari alternatif solution yaitu inovator. Jadi saran saya ya Bang Sahlan, mohon maaf ini ya. Walaupun saya panggilnya Bang, ini kayaknya Anda lebih muda dari saya. Adik ya. aja tuh, Bang itu Edi. Dua saja. Adik aja. Adik ya. Jadi adik saja ya. Jadi Iya. adik Sahlan ya, Anda lebih muda dari saya. Jadi saran saya 2 saja ya. 1, Siap. tadi kuncinya perkuat keimanan kita untuk menyelaraskan keinginan, sehingga tadi kan ada 3 masa. Masa lalu, sekarang, dan masa depan. Masa lalu syukurin saja apapun yang terjadi. Saat ini terima, ikhlas, ya, pasrah, tawakal. Pasrah tawakal itu bukannya kita tidak doing nothing, tidak, tetap berusaha. Masa depan sabar, ya. Makanya rumusnya kita harus masuk ke zona SIP. Itu aplikasi keimanannya. Nah, bagaimana mengaktifasinya? Salah satunya yang keduanya Anda gunakan tapping. Kelihatannya sederhana ya, orang menyepelekannya, tetapi saya pribadi sudah membuktikannya, alhamdulillah saya merasa nyaman-nyaman saja. Tidak ada sesuatu yang membuat saya down. Ya, karena apa? Mengaplikasikan SIP tadi. Sabar ke masa depan, walaupun sabar syukur saling melengkapi karena dia sayap. Dan masa kini dengan keikhlasan dan tawakal pasrah. Apabila SIP ini kita pakai, maka kita masuk ke zona SIP. Insya Allah kalau dalam kajian keagamaannya, kita berada di dalam satu yang dikatakan nafs mutmainnah. Ya, itu kira-kira Dinda Sahlan pertanyaannya. Satu pertanyaan lagi Pak Bang Edi. Dengan kaitan dengan yang tadi, ini kan kadang-kadang kita mengapa kita merasa sendiri? Ketika kita menyatakan bahwa kita merasa sendiri, apakah cukup tapping seperti ini bisa membantu dan dengan kalimat-kalimat yang seperti diajarkan tadi? Demikian Bang Edi. Baik. Itu juga bisa menjadi satu tambahan pertanyaan yang sangat menarik untuk dijawab ya. Jadi merasa sendiri itu adalah persepsi. Ya, persepsi. Nah, persepsi ini harus diperbaiki. Walaupun saya merasa sendiri, sebenarnya ada yang selalu mencintai saya dan bersama saya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang Maha Pengasih, Dia Maha Penyayang. Rasakan curah kasih sayangnya Allah. Dinda Sahlan tidak sendiri, ya. Nah, walaupun nanti dalam doanya, ya Allah, jangan biarkan saya merasa sendiri, ya. Beri kesempatan saya untuk membuka diri, untuk kembali bersahabat kepada sahabat-sahabat, ya. Dengan situasi apapun, saya tetap saja menjadi pribadi yang ceria. Kan Dinda Sahlan ini kan orang yang smiling face, ya, orang yang selalu tersenyum, ya. Say hello to everybody, gitu kan. Nah, jangan dengan kondisi down kita jadi menutup diri. Nah, bagaimana aktivasinya? Kembalikan bahwa sebenarnya kita tidak sendiri. Kita selalu bersamanya, nya besar ya. Selalu itu. Bahkan orang lain nggak noleh kita, beliau Allah lah yang selalu bersama kita. Yakinlah itu. Ketika itu kita merasakan, maka bahagia akan muncul dari sana. Bahagia itu bukan suatu yang dikatakan hanya happiness, tapi itu adalah manisnya iman. Ya. Marilah dekatkan diri kita kepada siapa yang menciptakan kita. Begitu Bang Dinda. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sahlan, Bu Utami. Kita gantian. Ini ada beberapa pertanyaan di chat. Tadi sudah langsung, yang ini sekarang via chat kita baca ya, biar adil ya. Oke, dari Pak Oti.
Arti makna diselaraskan dalam doa tadi itu apa? Mungkin pas waktu saat tapping ya, dalam putaran ketiga untuk doa atau afirmasi positif. Arti makna diselaraskan dalam doa tadi apa Pak Edi? Itu satu ya Pak Edi. Dan pertanyaan kedua dari, ini sebenarnya pertanyaan apa bukan ya? Pak Ali, kayaknya Pak Ali akan ikut workshop EFT level 1 dan 2 nanti tanggal 9 dan 10 nih ya Pak Ali ya. Pak Edi, saya peserta workshop level 1 dan 2, 9 dan 10 Januari nanti. Pertanyaannya, saya sering stres dan sakit kepala juga depresi berat. Itu aja sih, nggak ada pertanyaan Pak. Mungkin tapi nanti coba Pak Edi bisa bantu bagaimana mengatasi stres dan sakit kepala bahkan depresi beratnya dengan EFT karena Pak Ali belum belajar nih Pak Edi. Ya, tadi boleh dua itu dulu Pak Edi dijawab Pak Edi. Halo. Silakan. Halo. Boleh ditambah pertanyaannya? Boleh siapa nih? Pak Ali, mangga Pak Ali. Pak Oti. Mohon maaf. Oh, Pak Oti, Bapak Oti dua-duanya. Lanjutkan dari pertanyaan. Halo. Tunggu dulu. Ada suara saya jelas? Pak Oti dulu ya. Silakan Pak Oti. Pak Ali nanti Pak. Apa saya chat aja? Saya chat aja. Terima kasih. Pak Oti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama memang tadi seperti yang di chat saya tuliskan di dalam tapping tadi ada disebutkan doa, Bang Edi. Itu doa itu tidak disebutkan dikabulkan, tapi diselaraskan. Sehingga mungkin lebih bermakna lagi apa sebenarnya di dalam doa itu kita mengatakan diselaraskan. Kok tidak dikabulkan begitu. Poin itu contohnya. Tentunya punya makna tersendiri. Yang kedua, saya sering melihat kebetulan di YouTube ada tentang belajar ilmiah dari neuroscience. Nah, tadi kan di dalam tapping itu disebutkan dimulai dari kelihatan dari mata, kemudian dekat hidung, kemudian ke mulut, kemudian hati. Kelihatannya itu pendekatan panca indera. Panca indera kalau ditangkap sesuatu dari luar ditangkap oleh panca indera, kemudian diteruskan kepada otak. Dari otak mungkin diolah langsung ke dalam saraf, sistem saraf dengan hormonnya gerak kepada tubuh. Nah ini, jadi di dalam neuroscience itu ada satu yang pelajari tentang watak atau sifat yang digunakan dalam berhubungan dengan orang pada berbagai substansi tentunya, apakah itu usaha ataupun yang lain-lainnya. Nah sehingga bagaimana sebenarnya di dalam EFT dan kaitannya dengan neuroscience itu. Saya sering banyak melihat gitu di YouTube yang disampaikan tentang neuroscience itu. Nah itu ya, baik dalam kehidupan berkeluarga, berhubungan di dalam dengan orang lain, dalam tetangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Sehingga substansinya bisa saja pekerjaan, bisa saja usaha, dan lain sebagainya. Nah itu dua hal yang barangkali mohon penjelasan lebih lanjut, yaitu bagaimana kaitan antara panca indera dengan otak, kemudian masuk di dalam hati. Nah itu, jadi sifat atau kepribadian perasaan itu dalam hati seperti apa. Gitu. Dua hal itu, terima kasih Bang Edi, kali penjelasannya, mohon maaf. Karena saya sangat tertarik sekali. Walaupun saya belum masuk di EFT dan sangat tertarik. Dan saya bersyukur bertemu dengan kawan juga, ada Ibu Tami. Dia adalah salah satu master asesor kami dalam sistem sertifikasi. Beliau suka juga memberikan dasar-dasar yang bersifat kepribadiannya. Gitu mana. Terima kasih, bersyukur kita bertemu. Itu aja Pak. Silakan Bang Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bang Oti ya. Gimana Dinda? Bisa saya jawab langsung dari dua pertanyaan ini? Ini kan waktu sudah 21:21. Kita perpanjang sekitar 10 menit ya. Jadi nanti tidak semua mungkin pertanyaan akan dijawab ya. Silakan Pak Edi, jawab dulu Pak Oti, mohon. Ya. Pak Oti, ya. Baik.
Baik, saya mulai dari pertanyaan dari Kanda Oti. Ini tentang doa selaras ya. Nah, jadi doa selaras sebenarnya begini, memang kalau kita bicara EFT, kata-kata selaras itu dia belajar dalam ilmu fisika ya. Tolong diingat, saya yakin Bang Oti udah pernah belajar. Di fisika itu, gelombang itu apabila dia selaras, seperti halnya kenapa perlu ada dirijen ya, itu agar menyelaraskan, agar terjadi harmonisasi antara yang main gitar ya, kemudian yang main trombofon, yang main suling, itulah gunanya dirijen itu. Nah, kalau di dalam frekuensi, seorang sehat itu gelombangnya itu berada di gelombang itu di 62 ya sampai 72 Hz. Dari mana kita dapat angka ini? Itu ada salah satu mesin ya yang diproduksi di Amerika namanya Bruce Technology ya. Dia membaca frekuensi tubuh. Nah, sekarang gelombang orang kena flu itu di gelombang 52 Hz. 52 Hz. Flu berat seperti halnya ya, COVID, itu saya perkirakan dia malah turun, bukan hanya 52, bisa jadi di bawah 52 ya. Artinya terjadi suatu gap ya, gelombangnya itu tidak menuju ke frekuensi ya. Jadi dengan gap ini dia menjadi frekuensi. Nah, inilah yang perlu diselaraskan. Diselaraskan itu adalah kerja gelombang untuk osilasi istilahnya. Terjadilah nanti ketika selaras itu yang dikatakan resonansi. Ya, yang dikatakan sinkronisasi, sinkron. Terjadi sinkron. Bahasa kita selaras. Jadi kalau gelombang itu kita mohon kepada Allah untuk diselaraskan, sebenarnya itu adalah doa permohonan, tapi untuk diselaraskan. Gelombangnya itu selaras dengan gelombang tubuh kita. Maka kita tidak perlu lagi yang dikatakan antigen, karena tubuh kita sudah selaras. Contoh, saya ini ya, itu adalah anak dari 2 orang tua yang memang di bidang kesehatan. Mereka bekerja di rumah sakit ya. Bapak saya jadi mantri pengganti dokter zaman dulu karena dokter sangat sedikit apalagi di daerah. Ibu saya perawat kerja di rumah sakit. Kalau di Palembang itu ada rumah sakit terkenal ya, namanya Rumah Sakit Caritas. Tetapi apa yang terjadi? Karena di ilmu kesehatan belum bisa menemukan seorang yang alergi umpamanya eksim, itu sampai ibu saya meninggal, eksim di kedua kakinya itu tidak berhasil diselesaikan. Kita ganti-ganti salep, ganti-ganti dokter ahli, dikasih lagi itu salep, hilang tipis, nanti gatel lagi, muncul lagi. Di mana? Di pundak kaki kanan dan kiri ya. Jadi kalau kaki seperti ini di pundak kakinya. Ternyata eksim itu pun saya alami. Ya, karena apa? Karena ada makanan yang tidak selaras. Karena yang namanya alergi itu bisa dari makanan, bisa dari udara, ya, bisa juga dari pikiran. Nah, itu saya telaah. Nah, ketika saya belajar tentang frekuensi, tentang EFT, maka saya katakan, ini semestinya bisa diselaraskan dengan EFT. Walaupun memang ada kajian EFT for allergy. Akhirnya saya cari tahu, makanan apa yang saya makan jadi gatal. Ternyata telur. Telur saya kinesiologi, ternyata betul, tidak selaras dengan tubuh saya. Maka ini saya pegang telur itu, saya tapping. Walaupun saya tidak selaras dengan telur ini, mulai saat ini, atas izin-Mu ya Allah, selaraskan tubuh saya. Saya mohon kepadamu, Engkau yang Maha Kuasa, selaraskan tubuh saya. Karena telur ini makanan yang sangat sehat, berprotein tinggi. Saya putar, tidak selaras, sampai gatal, sampai eksim. Putaran kedua, ya, memilih, mohon izin diselaraskan. Putaran ketiga, saya doa. Apa yang terjadi, Bang Oki? Alhamdulillah, saya tidak perlu pakai salep, selesai, dari eksim saya. Sampai sekarang tidak muncul lagi itu, walaupun saya sekarang lebih banyak makan telur, ya. Nah, itu sebagai contoh. Nah, jadi kembali lagi sesuatu benda yang tidak selaras itu apabila kita selaraskan melalui tapping, terjadilah yang dikatakan resonansi, adanya sinkronisasi. Nah, kata selaras itu mengganti sinkronisasi. Itu sebenarnya kata selaras ya, bukan pengganti permohonan. Hamba-Mu mohon diselaraskan. Ya, doa itu kan selalu dengan permohonan. Baik, yang kedua,
Ketika kita bicara neuroscience yang dihubungkan dengan panca indera, itu namanya ilmu NLP, Neuro Linguistic Programming, ya. Alhamdulillah saya juga trainer dari NLP. Memang NLP pintu masuk manusia itu dari panca indera. Makanya dikenal dengan VAGOK, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory, ya. Dari penglihatan, visual, ya kan? Auditory, pendengaran. Kinesthetic, ya, artinya perasaan ataupun juga sentuhan, ya. Kemudian olfactory, penciuman. Gustatory, pengecapan, itu panca indera. Itu kalau kita jelaskan NLP, perspektifnya itu bagaimana tubuh menjadi panca indera itu berinteraksi. Kalau dalam ilmu otomasi itu adalah sensor kita. Nah, sangat berbeda dengan titik akupuntur. Jadi kalau yang ini tadi itu adalah titik akupuntur dari 361 titik yang disederhanakan dari 12 aliran meridian. Jadi titik ini adalah titik bladder, ya, kandung kemih. Ini UB1, ini UB2, ini terus saja sampai ke bawah, ya, sampai ke kaki, itu mewakili 67 titik. Ini aja yang kita ketuk. Jadi ini adalah akupuntur. Kalau akupuntur, dia tidak bicara dalam bab neuroscience. Dia bicara dalam bab selaras, menyelaraskan, menyeimbangkan energi. Karena kalau Bang Oti ingin lebih paham, ya, itu ada beberapa rumah sakit untuk alergi, mereka harus beli alat dari Jerman. Dulu saja harganya udah 750 juta, sekarang udah 1,5 miliar untuk menyelaraskan frekuensi. Tapi ketika dokter itu meriksa saya, dia ketawa. Ah, Pak Edi, kalau Pak Edi mah tapping aja, nggak usah pakai mesin ini. Mesin ini saya beli di Jerman. Kenapa dok nggak tapping aja? Loh, kita udah beli mesin, katanya. Nanti balik modalnya gimana? Itu sebagai contoh, ya. Itu pengakuan seorang dokter karena dia teman baik saya, dia bilang begitu. Walaupun ya sebenarnya kita bisa dengan tapping saja. Sama dengan vaksin, kita bisa tapping saja. Itu masalah keyakinan kita terhadap suatu keilmuan, ya, yang ilmu itu sunatullah, evidence based, ya, ketetapan Allah. Nah, jadi kembali lagi, ini bukan neuroscience. Ini adalah aliran meridian, stomach meridian, ya. Ini ataupun yang dikatakan governing vessel, ya, conception vessel. Ini ada alirannya semua. Nah, itu biasanya kita bahas di training EFT. Kalau neuroscience, kita menggunakan panca indera, visual, apa yang kita rasakan. Itu pendekatan neuroscience. Nah, neuroscience dari NLP digunakan di dalam EFT ketika kita ketuk-ketuk. Ketika ngetuk tadi betul-betul dirasakan, ya. Kalau kita merasa sedih, seperti contoh, ini ada pertanyaan dari Mas Ali, ya. Mas Ali katakan dia stres, sakit kepala. Nah, ini ketika sakit kepala, rasakan sakit kepalanya itu. Dirasakan, betul-betul tetapi dia banyak bermain dengan emosi. Kenapa sakit kepala? Nanti dicari tahu. Itu ada pohon emosi nanti yang akan kita kaji, ya. Kenapa Mas Ali sakit kepala, ya? Sakit kepala itu secara umum itu ada keinginan yang tidak tercapai, itu sakit kepala, ya. Itu konsekuensi dari kemarahan yang dipendam, ya. Jadi sakit kepala. Nah, ini yang kita harus cari. Itu yang nanti kita selaraskan. Emosinya tadi, kalau NLP yang dikatakan neuroscience ataupun neuro linguistic programming itu dibicarakan di situ, itu adalah pendekatan dari kata-katanya, ya. Perasaannya itu juga digunakan di dalam EFT. Itu kira-kira Bang Oti, ya. Untuk Mas Ali ini langsung saya jawab, ya. Perhatikan Mas Ali, ketika Anda merasa stres dan juga Anda punya sakit kepala, itu karena Anda nanti akan ikut pelatihan kita, ya Mas, insya Allah nanti kita jelaskan lagi lebih detail, ya. Jadi setiap persoalan di tubuh kita itu ada sesuatu yang kita persoalkan tidak diselesaikan. Emosi masa lalu, atau masa kini, atau ke depan. Nah, itu makanya kita diharapkan menggunakan SID, ya, sabar, syukur, ikhlas, pasrah, sehingga kita nanti dalam melakukan tapping itu kita menyelaraskan tubuh kita, ya. Kepada apa? Keinginan kita, ini ada lagi kata kunci, ya Bang Oti, keinginan kita itu harus diselaraskan dengan keinginan Allah, karena Allah juga punya kehendak terhadap kita.
Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita. Jadi kalau usaha kita gagal, Allah itu sayang kepada kita. Kalau kita berhasil, ada sesuatu yang nanti akan membuat kita yang tidak baik menurut pandangan Allah. Jadi kita harus berprasangka positif kepada Allah. Makanya senantiasa feeling positif, terutama kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor 1. Dengan kita berprasangka positif kepada Tuhan, yang lain-lainnya akan menjadi simpel. Ya, tidak ada yang kita perlu khawatirkan. Karena apa? Kita ini orang yang dijamin oleh Allah. Ya, karena apa? Kita adalah dutanya. Khalifah fil ard. Jadi kalau kita dutanya, ya kita punya tugas. Asalkan dilakukan tugasnya dengan baik. Begitu. Wallahu alam ya. Bang Ali, Mas Ali, nanti kita bicara lebih lanjut. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Silakan. Bang Edi. Ya, terima kasih kepada Pak Ali, ya, Pak Bang Oti. Karena waktu sudah 21.30 lebih. Mohon maaf untuk pertanyaan baik yang di chat maupun yang raise hand belum bisa kami jawab semuanya, ya. Mungkin bagi yang udah kirim di chat bisa kirim ke admin untuk pertanyaannya dikirim ulang, nanti admin minta ke Pak Edi untuk beliau mencoba menjawabnya. Ya. Pak Edi, bagi yang penasaran dengan EFT, kalian kami umumkan bahwa EFT workshop level 1 itu nanti akan diadakan tanggal 9 hari Sabtu ini. Jadi bagi Abang Mone yang mau belajar dengan Pak Edi langsung, ya, silakan nanti hubungi admin, ya. Dan Pak Edi tolong bisa resume dari pemaparan malam ini, Pak Edi, sebagai closing kita acara ini. Baik, terima kasih Binda. Ya. Jadi sebagai tips akhir dari diskusi kita malam ini, karena ini masalah DNA, ya, DNA itu sebenarnya potensi, ya, kalau dalam pengembangan diri. Potensi ini bagaimana diaktifasi? Perlu diasah. Asahnya, kalau kita bicara secara umum dalam dunia pendidikan itu dengan SKA, Skill, Knowledge, Attitude. Kalau kita sudah masuk ke industri, ditambah lagi era, ya, Experience, Responsibility, sama Accountability. Makanya dikatakan Askera. Tetapi kami pribadi, ya, karena di dalam Askera ini tidak ada spiritual, ya, tidak ada learning, kami rubah. Di dalam Life Learning Club, dan juga sudah kita tulis bukunya, namanya Simple Kompetensi. Jadi yang perlu diasah itu yang pertama adalah spiritual kompetensi, ya, intelektual, juga aplikasinya, moral. Moral itu adalah attitude, akhlak, itu harus diasah. Ya, kemudian profesional. Kalau kita sudah bekerja, kita harus profesional. Kemudian kita tetap learning, karena learning itu adalah belajar seumur hidup. Dan juga emotional. Emotional itu berada di tengah antara intelektual menuju ke spiritual. Sehingga ketiga ini SIM, ya, yang dikatakan ESQ, perlu ditambah profesional, karena itu perlu aplikatif dari moral, dan juga yang dikatakan learning. Nah, jadi ya, kalau saya simpulkan, semua tools ini biasanya orangnya juga mau, saya mau, tapi kok susah. Nah, susahnya inilah orang banyak bingung bagaimana mengaktifasi. Banyak pendekatan-pendekatan, ya. Sebelum NLP Indonesia masuk dengan NAC dari Anthony Robbins, dibawa oleh Kang Ronald. Itu di awal tahun 90-an, ya. NAC, Neuro Associative Conditioning, ya. Ada pendekatan NLP, hipnoterapi, self-talk, ya, ada lagi psyche, gitu ya, banyak sekali, visualisasi, mendengarkan musik berfrekuensi. Ternyata dari banyak itu yang saya temukan, yang paling simpel itu adalah EFT. Apalagi EFT kita modifikasi secara holistik. Karena apa? Kita hanya melakukannya. Selain iman Islam, bagi yang agama Islam, itu menerapkan SIP. Bagaimana sabar syukur dijadikan sayap, ikhlas pasrah itu dijadikan oksigen. Karena itu kekinian. Persoalan amal itu hanya akan diterima apabila ikhlas. Ya, persoalan kita akan ringan apabila kita tawakal. Karena kita la haula wala quwata illa. Apabila itu kita terapkan, maka DNA health and success insya Allah kita dapat.
Dan juga jangan selalu bicara sukses dalam arti kata finansial. Karena Rasulullah mencontohkan dia bisa jadi raja di raja, menjadi orang terkaya di dunia, tapi dari kekayaannya dia tetap saja hidup dengan qanaah, ya, menerima apa adanya, apa yang dia dapat begitu luar biasa dia kembalikan sebagai orang yang dermawan. Jadi kita wajib jadi orang kaya, andai kata pun tidak kita kaya hati, ya, karena kaya hati yang lebih utama. Begitu saja, wallahu a'lam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.